Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melakukan presentasi mengenai UTS bisnis, yaitu tentang mengembangkan platform pendidikan online, di mana pertanyaan pertama itu apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam konten teknologi dan interaksi pengguna. Jawabannya adalah keamanan data dan privasi, pengelolaan waktu dan pekerjaan, dan lain pembelajaran. Dan pekerjaan dan dengan pembelajaran online, peningkatan keterlibatan siswa, kesesuaian konten pembelajaran, interaksi dalam pembelajaran online, tantangan kejelasan buatan AI, integrasi teknologi dan efektif, kesulitan beradaptasi dengan teknologi, infrastruktur, dan akses internet yang terbatas. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan berbagi penggunaan potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Jawabannya dengan riset pengguna, riset pasar, umpan balik pengguna, mengidentifikasikan kebutuhannya relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah yang mempengaruhi hasil, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial keamanan atau masalah-masalah lain yang mengganggu pekerjaan, menyajikan skala prioritas untuk memilih tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah. Nah, sebenarnya apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Satu, evaluasi dan umpan balik. Dua, pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, kurikulum berbasis teknologi dan memberikan pelajaran bagi sumber yang terencana dengan pemilihan sumber ajar yang ketat, dan kedua, pembaharuan sumber ajar secara berkala. Selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan AI atau analisis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Satu, jawabannya umpan balik penilaian yang ditingkatkan dengan analisis data yang lebih mendalam, dan dua, pengoptimalan kampanye berbasis yaitu dengan personalisasi pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan dan motivasi ke terus akses, terus yang selanjutnya jawabannya akses di aksesibilitas yang lebih baik, layanan pelanggan 24/7, mengotomatisasi tugas rutin, respon cepat, dukungan dan layanan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap apa yang diajarkan, yaitu dalam segi kelengkapan fitur yang disediakan itu ada aplikasi yang bernama Quizzes. Aplikasi ini sudah memiliki fitur yang dapat membuat pelajar interaktif untuk proses pembelajaran. Di antara fitur tersebut, di antaranya fungsinya itu yaitu untuk satu, aktivitas dan simulasi, kedua, alat kolaborasi dan diskusi, ketiga, konten multimedia yang kaya, empat, umpan balik dan penilaian real time, lima, gamifikasi. Ini dari jurnal. Terus selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penetapan harga yang sesuai dengan kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi lapis masyarakat. Jawabannya satu, penetapan harga sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan positioning perusahaan. Dua, ada setiap tingkat kerja dan permintaan pasti untuk produk tersebut menurut hukum ekonomi. Kedua, perusahaan perlu mengelola biaya agar memiliki margin keuntungan yang diinginkan. Keempat, perusahaan perlu memperhatikan aktivitas pesaing terkait harga, biaya, dan peran produksi. Yang kelima, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menetapkan harga. Keenam, menetapkan harga akhir dilakukan untuk mempertimbangkan persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang ini referensinya dari blog pengumuman. Maksudnya apa langkah-langkah yang dapat dilakukan bila memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online itu biasanya bisa pakai cyber security atau namanya, yaitu secara orang awam biar lebih mudah itu kita buatkan panduan praktis dalam membuat kata sandi yang kuat. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda potensi ancaman keamanan. Yang ketiga, mengamankan perangkat elektronik. Yang terakhir yaitu bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan mereka. Yaitu pertama dengan lacak metrik keterlibatan, ini mengacu pada penggunaan alat atau platform analitik untuk melacak berbagai metrik yang mengukur tingkat keterlibatan pengguna terhadap konten Anda. Contoh metrik yang disebutkan meliputi rasio klik tayang CTR, waktu yang dihabiskan pengguna dalam konten, dan tingkat partisipasi dan interaksi seperti komentar, respon, atau panggilan tindakan. Yang kedua, analisis data yang dikumpulkan. Sebuah data keterlibatan dikumpulkan
langkah-langkah selanjutnya untuk menganalisis secara menyeluruh ini melibatkan pengguna alat analisis data untuk menentukan pola atau insight yang dapat membantu Anda memahami perilaku audiens Anda dengan lebih baik. Yang ketiga, lakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisis data. Langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian pada strategi konten interaktif Anda. Ini bisa berarti mengubah jenis konten yang diproduksi, menyesuaikan panggilan tindakan, atau menyerupakan elemen interaktif untuk meningkatkan kinerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang seperti meningkatkan konversi atau meningkatkan referensi pengguna. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.